Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori psikologi analitik? Jadi, Carl Gustav Jung mengasumsikan bahwa teori ini merupakan suatu fenomena alam gaib yang mana ia memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Carl Jung meyakini bahwa manusia tidak hanya termotivasi oleh pengalaman yang mereka dapatkan, namun juga oleh emosional yang diturunkan oleh leluhur mereka. Carl Jung berjasa secara empiris di mana ia dapat menunjukkan bahwa alam tak sadar lebih dalam dari ketidaksadaran pribadi dan bersifat kolektif, yang mana hal tersebut dimiliki oleh setiap manusia. Carl Jung membagi struktur kepribadian menjadi 3. Yang pertama ada kesadaran dan ego. Sebagai organisasi kesadaran, ego berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk ke dalam kesadaran. Tanpa seleksi ego, jiwa manusia bisa menjadi kacau karena terbanjiri oleh pengalaman yang semuanya bebas masuk ke dalam kesadaran. Yang kedua, ada tak sadar pribadi dan kompleks. Tak sadar pribadi berisi pengalaman yang ditekan, dilupakan, dan yang gagal, yang menimbulkan pesan sadar. Contohnya, ingatan yang sewaktu-waktu muncul di kesadaran. Sedangkan orang dikatakan memiliki kompleks apabila orang itu jenuh dengan sesuatu yang mempengaruhi semua tingkah lakunya, yang mana komplekslah yang bertindak sebagai pengkonsentrasiannya. Yang ketiga ada tak sadar kolektif, yaitu gudang ingatan yang diwariskan oleh para leluhur. Ingatan yang diwariskan adalah pengalaman-pengalaman umum yang terus-menerus berulang lintas generasi. Yang diwariskan leluhur bukanlah memori atau pikiran yang spesifik, tetapi lebih sebagai predisposisi atau potensi untuk memikirkan sesuatu. Pribadi merupakan asetip. Apa sih yang dimaksud dengan asetip? Asetip merupakan sesuatu yang muncul pada pengalaman awal manusia membentuk pusat yang mampu menyerap pengalaman lain kepadanya. Asetip adalah kekuatan. Misalnya, sepanjang sejarah manusia telah dihadapkan dengan kekuatan alam yang dahsyat. Carl Jung mengidentifikasi bahwa di antara yang paling penting dalam membentuk kepribadian dengan tingkah laku adalah yang pertama adalah persona, yaitu kepribadian publik, aspek-aspek pribadi yang ditunjukkan kepada dunia atau pendapat publik mengenai individu sebagai lawan dari kepribadian private yang berada di balik wajah sosial. Persona dibutuhkan untuk survival, membantu diri mengontrol perasaan, pikiran, dan tingkah laku. Yang kedua ada anima dan animus. Asetip feminin dalam kepribadian pria disebut anima dan asetip maskulin dalam kepribadian wanita disebut animus. Anima dan animus menyebabkan masing-masing jenis menunjukkan ciri lawan jenis sekaligus berperan dalam gambaran kolektif yang memotivasi masing-masing jenis untuk tertarik dan memahami lawan jenisnya. Yang ketiga ada shadow, yaitu asetip yang mencerminkan insting kebinatangan yang diwarisi manusia dari evolusi makhluk tingkat rendahnya. Bayangan mengakibatkan munculnya pikiran, perasaan, dan tindakan yang tidak menyenangkan. Bayangan adalah insting dasar yang menuntun penyesuaian dengan realita berdasarkan pertimbangan untuk menyelamatkan diri. Yang keempat adalah self, yaitu asetip yang memotivasi orang menuju keutuhan. Self menjadi pusat kepribadian dikelilingi oleh semua sistem lainnya. Self mengarahkan proses individuasi. Melalui self, aspek kreativitas dalam ketidaksadaran diubah menjadi disadari dan disalurkan ke aktivitas produktif. Baik, saya akan membahas mengenai simbolisasi. Simbol adalah tanda yang tampak untuk mewakili hal yang lain. Simbol dapat beroperasi dengan 2 cara. Yang pertama, yaitu dalam bentuk retrospektif. Dibimbing oleh insting, simbol mungkin secara sederhana dapat menunjukkan impuls yang karena alasan tertentu tidak terpuaskan. Dan yang kedua, yaitu dalam bentuk prospektif. Dibimbing oleh tujuan akhir kemanusiaan, simbol mengekspresikan kumpulan kebijaksanaan yang telah dicapai, yang dapat ditetapkan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sikap dan fungsi. Yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai sikap. Sikap introversi. Ada yang tahu nggak sebelumnya apa itu sikap introversi? Kalau ada yang tahu, jawab di komen ya. Kita selanjutnya akan membahas mengenai tipologi Jung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-cirinya atau definisi dari tipologi tersebut. Yaitu 1. Introversi pikiran. Orang yang emosinya datar, mengambil jarak dengan orang lain, cenderung menyenangi ide-ide abstrak, alih-alih menyenangi orang dan benda konkret lainnya. Dan yang kedua yaitu ekstroversi pikiran, yaitu orang yang cenderung tampil seperti tidak kenal orang, impersonal biasanya disebut, atau dingin, angkuh, menekan fungsi perasaannya. Dan yang ketiga, yaitu introversi perasaan.
Orang yang mengalami perasaan emosional yang kuat, tetapi menyembunyikan perasaan emosional yang kuat. Kelima, yaitu introversi penginderaan, cenderung terbenam dalam sensasi-sensasi jiwanya sendiri dan memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak menarik. Dan yang keenam, yaitu ekstraversi penginderaan, orang yang realistik, praktis, dan keras kepala. Yang ketujuh, yaitu introversi intuisi, terisolir dalam dunia gambaran primordial yang mereka sendiri kadang tidak tahu maknanya. Dinamika kepribadian. 1. Interaksi antar struktur kepribadian. Di antaranya ada prinsip oposisi, prinsip penggabungan, dan prinsip kompensasi. Prinsip oposisi. Menurut Jung, akibat konflik adalah esensi hidup. Tanpa itu, tidak ada energi dan tidak ada kepribadian. Oposisi muncul di mana-mana termasuk pada antar tipe kepribadian. Prinsip penggabungan. Menurut Jung, kepribadian terus-menerus berusaha untuk menyatukan pertentangan yang ada, berusaha untuk menggabungkan pertentangan untuk mencapai kepribadian yang seimbang dan integral. Prinsip kompensasi. Prinsip ini dipakai untuk menjaga agar kepribadian tidak menjadi neurotik. Umumnya terjadi antara sadar dan tak sadar. Fungsi yang dominan pada kesadaran dikompensasi oleh hal lain yang di-refresh. 2. Energi psikis. Di antaranya ada fungsi energi. Jung menyatakan energi psikis sebagai konstruk hipotetis, tidak dapat diukur secara langsung. Energi psikis itu hanya bisa difahami dari besarnya usaha yang dilakukan pada suatu kegiatan. Energi itu tampak dari semangat, kemauan, dan keinginan, serta berbagai proses seperti mengamati, berpikir, dan memerhatikan. Energi psikis berasal dari pengalaman. Kemudian ada nilai psikis. Nilai psikis suatu ide atau perasaan tidak dapat ditentukan secara absolut, tetapi nilai relatifnya dapat dianalisis. Selanjutnya ada kesamaan dan keseimbangan. Energi psikis bekerja mengikuti hukum termodinamika, yakni prinsip ekuivalen dan prinsip entropi. Prinsip ekuivalen menyatakan jumlah energi pada satu elemen menurun, energi pada elemen lain akan menaik. Prinsip entropi mengemukakan tentang kecenderungan energi menuju ke keseimbangan. Tujuan penggunaan energi. Energi psikis dipakai untuk dua tujuan utama. Di antaranya untuk memelihara kehidupan dan pengembangan aktivitas kultural dan spiritual. Tujuan-tujuan tersebut diraih melalui gerak progresi dan atau gerak regresi. Perkembangan kepribadian teori psikologi analitik. Jung mengatakan orang hidup dibimbing oleh tujuan maupun sebab. Ia yang menekankan pada masa lampau, motif, atau insting sebagai faktor utama tingkah laku manusia. Jung menganggap bahwa ada perkembangan yang konstan, pencapaian ke arah kesempurnaan dan kepenuhan, serta kerinduan lahir kembali. Jung memandang manusia dengan menghubungkan teologi dan kausalitas. Tingkah laku manusia ditentukan oleh sejarah individu dan rasnya, tujuan-tujuan, dan aspirasi. Jadi, dapat dikatakan faktor-faktor masa lalu dan masa yang akan datang berpengaruh pada tingkah laku manusia. Teori kepribadian Jung menekankan pada dasar-dasar ras dan filogenetik kepribadian, sehingga dapat dikatakan kepribadian individu bersumber dari sejarah leluhurnya. Jadi, dasar-dasar kepribadiannya bersifat arkais, primitif, dan bawaan. Aplikasi teori individual dalam teori psikologi analitik. Tes asosiasi kata. Tujuan dari tes asosiasi Jung adalah untuk mengungkapkan emosi yang kompleks. Gambar yang terhubung dalam lingkaran kompleks memiliki kandungan emosi yang besar dan ekspresi emosi yang terukur. Jung menggunakan suatu kata sebagai rangsangan, disusun untuk membangkitkan respons emosional. Psikoterapi. Pengakuan. Klien menumpahkan isi tak sadar yang mengganggunya dengan menggunakan benda-benda di sekitarnya, terutama terapis sebagai media. Eludikasi, tahap
prestasi, dan penjelasan yang menyebabkan perilaku neurotik yang tidak diinginkan. Psikoterapi, edukasi. Terapis yang dilakukan guna mendorong klien untuk mempelajari perilaku baru sehingga klien dapat beradaptasi dengan lingkungan dan merespon tantangan yang ada. Transformasi, membuka jalan bagi klien-klien untuk mencapai tujuan mereka, membantu klien belajar membedakan berbagai aspek jiwa sehingga pasien dapat menyelaraskan aspek-aspek tersebut dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Analisis mimpi, mimpi besar. Mimpi besar terjadi ketika alam sadar mengalami gangguan yang serius, seringkali disertai dengan ketidakmampuan ego untuk mengatasi dunia luar secara memadai. Mimpi tipikal, mimpi umum atau mimpi yang melibatkan arhetip figuratif, arsetip peristiwa, dan arsetip objek. Mimpi anak-anak itu bukanlah mimpi nyata, melainkan kenangan mimpi masa kecil, mimpi usia 3 atau 4 tahun yang diingat oleh setelah dewasa, seringkali mengandung motif dan simbol pola dasar seperti pahlawan, perang bijak, ikan, dan mandala. Metode analisis mimpi, amplifikasi. Metode ini merupakan pengembangan dari metode asosiasi bebas, di mana orang diminta untuk merespon secara mimpi secara bebas dan menghubungkan satu respon ke respon lain. Selanjutnya ada rangkaian mimpi. Jung berturut-turut menganalisis komponen beberapa mimpi, menemukan korespondensi dan koreksi yang konstan untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, imajinasi aktif, suatu jenis introspeksi yang materinya merupakan campuran sebagian mimpi, sebagian fantasi, atau gabungan keduanya. Jadi kesimpulannya, Carl Gustav Jung adalah seorang psikoanalis yang mengembangkan teori psikoanalitik sendiri yang disebut psikologi analitik. Teori kepribadian Jung dipandang sebagai teori psikoanalitik karena menekankan pada proses-proses tak sadar, namun berbeda dalam beberapa hal penting dengan teori Freud. Selain itu, individu yang merealisasikan diri sudah mengembangkan fungsi psikologis sampai ke tingkat superior. Sebuah prestasi yang sangat sulit dicapai. Realisasi diri atau kelahiran kembali secara psikologis adalah proses untuk menjadi seorang individu atau pribadi seutuhnya dengan mengintegrasikan kutub-kutub yang berlawanan dalam satu individu tunggal yang homogen.